Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak bertemu dengan Timnas Vietnam U23 di fase grup Piala AFF U23 2025. Kenapa demikian? Mari kita bahas di News Story. Hasil drawing Asian Cup U23 atau Piala AFF U23 2025 telah diumumkan. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak berada satu grup dengan Timnas Vietnam U23. Pengundian ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menghadapi lawan-lawan yang berbeda di fase grup. Turnamen Asian Cup atau Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada tanggal 15 hingga 31 Juli 2025. Dua stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat. Timnas Vietnam U23 yang menjadi juara bertahan 2 edisi terakhir akan kembali berusaha mempertahankan gelarnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah memiliki kesempatan besar untuk meraih hasil maksimal di depan pendukung sendiri. Dengan tidak berada satu grup dengan Vietnam U23, peluang Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke babak selanjutnya terbuka lebar. Para pemain dan pelatih diharapkan bisa memanfaatkan keuntungan ini sebagai tuan rumah untuk tampil lebih maksimal di turnamen ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini sebuah keberuntungan untuk Timnas Indonesia U23 atau justru jadi hal negatif untuk kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini dan Indonesia akan menjadi tuan rumah di Piala AFF U23 nya, turnamen Mortal Kombat U23 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun ini, boy. Kenapa sih Indonesia mulu yang jadi tuan rumah? Kenapa sih? Seneng banget nih turnamen Mortal Kombat ada di negara ini. Mari kita bahas, boy. Hal ini diutarain langsung sama Bapak Arya Sinulinga ya, selaku Exco PSSI ketika diwawancara oleh salah satu media. Di sini Doi ditanya apakah benar kita menjadi tuan rumah di Piala AFF. Doi bilang, ya benar, kita akan jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Kurang lebih mungkin udah setahun kali ya, boy ya, kita tidak menyaksikan Timnas Indonesia kategori umur U23. Terakhir Indonesia ikut kejuaraan mengatasnamakan U23 itu adalah Piala Asia U23, dimana selama kejuaraan itu kita bisa ngelihat sosok El Hutan sebelum masuk hutan, Nathan Chuaon versi Herenfen yang jago banget. Sebelum sekarang performanya menurun. Yang jadi pertanyaan nih, boy, ini kan kejuaraan pertama U23 ya setelah sekian lama ya, dan ini levelnya regional ASEAN. Kira-kira siapa yang bakal megang tim ini, boy? Atau siapa yang bakal jadi pelatihnya? Karena sampai sekarang nih untuk timnas U23 regional ASEAN kayak Piala AFF, SEA Games itu masih belum fix banget kalau yang bakal megang adalah Gerald Van den Berg. Walaupun harapan gue adalah udah Gerald aja yang megang. Karena gue sangat penasaran nih, boy, dengan sentuhan seorang Gerald Van den Berg. Apakah bisa membuat timnas U23 itu bisa jadi lebih keren dari timnas U23 sebelumnya? Tapi kalau nanti ternyata takdir menunjukkan ke arah Pak Sapri, ya gimana ya? Kalau menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan Piala AFF U23 yang bakal main di Indonesia ini, tulis di bawah ya. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Piala AFF U23 2025 resmi akan digelar di Indonesia, menandai kembalinya turnamen bergengsi ini ke tanah air setelah beberapa tahun. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 31 Juli 2025 ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia U23, terutama dalam menghadapi rival abadi mereka, Malaysia.
PSSI telah menetapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi sebagai lokasi penyelenggaraan Piala AFF U23 2025. Turnamen ini akan diikuti oleh 12 negara anggota Asian Football Federation (AFF) yang akan dibagi ke dalam 3 grup. Proses undian grup dijadwalkan pada 30 Mei 2025 di Jakarta. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah adalah kesempatan emas untuk menunjukkan perkembangan sepak bola nasional. Kami ingin memastikan bahwa turnamen ini berjalan sukses dan menjadi ajang unjuk gigi bagi talenta muda Indonesia, ujar Erick. Pertemuan antara timnas Indonesia dan Malaysia selalu menjadi sorotan utama dalam setiap turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Rivalitas panjang ini tidak hanya terjadi di level senior, tetapi juga di kelompok usia muda seperti U23. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Indonesia dan Malaysia telah bertemu sebanyak 97 kali, dengan Indonesia menang 39 kali, Malaysia 37 kali, dan 21 pertandingan berakhir imbang. Statistik ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan antara kedua negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia seringkali meremehkan kekuatan timnas Indonesia, terutama dengan adanya pemain naturalisasi. Publik Malaysia menyebut bahwa Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sepak bola nasional. Indonesia bukanlah lawan yang tangguh. Mereka hanya mengandalkan pemain naturalisasi tanpa ada perkembangan nyata dalam sepak bola mereka, ujar salah satu komentar dari publik Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menyatakan optimisme mereka dalam menghadapi Piala AFF U23 2025. Mereka yakin bahwa timnas Malaysia U23 memiliki kualitas untuk menjadi juara dalam turnamen ini. Kami memiliki skuad yang solid dan persiapan yang matang. Kami optimis bisa meraih gelar juara di Indonesia, ujar perwakilan FAM. Sementara itu, timnas Indonesia U23 yang kini dilatih oleh pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, tidak tinggal diam. Van den Burg, yang memiliki pengalaman bermain di klub-klub top Eropa, membawa pendekatan baru dalam melatih Garuda Muda. Dia fokus pada pengembangan taktik dan mental pemain untuk menghadapi tekanan di turnamen besar. Kami tidak akan terpengaruh oleh komentar dari luar. Fokus kami adalah bermain dengan strategi yang telah kami siapkan dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Van den Burg. Pertemuan antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi magnet bagi para supporter. Atmosfer panas di stadion, yel-yel khas, dan semangat nasionalisme tinggi menjadi ciri khas setiap laga antara kedua negara. Supporter Indonesia berharap bahwa dengan menjadi tuan rumah, timnas U23 dapat memanfaatkan dukungan penuh dari penonton untuk mengalahkan Malaysia dan melaju jauh di turnamen ini. Kami siap mendukung penuh Garuda Muda. Ini saatnya menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dan mengalahkan Malaysia di kandang sendiri, ujar salah satu anggota supporter. Piala AFF U23 2025 di Indonesia bukan hanya sekadar turnamen sepak bola, tetapi juga ajang pembuktian bagi timnas Indonesia U23 untuk menunjukkan bahwa mereka layak dihormati di kancah Asia Tenggara. Dengan persiapan matang, dukungan supporter, dan semangat juang tinggi, Garuda Muda siap menghadapi tantangan dan membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Pertemuan dengan Malaysia akan menjadi laga yang sangat dinantikan, tidak hanya oleh kedua negara, tetapi juga oleh seluruh pecinta sepak bola di kawasan ini. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Semua akan terjawab di lapangan hijau pada Juli mendatang.